Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in maba'du. Yang kami muliakan Kepala Madrasah Mandua Banyuwangi Dr. Handes Haji Sairoji MAG. Yang kami hormati seluruh Dewan Guru Tenaga Kependidikan Mandua Banyuwangi, dan tak terlupakan juga seluruh siswa-siswi Mandua Banyuwangi yang kita cintai. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi melanjutkan program kita setelah libur semester ganjil 2024-2025. Monggo langsung saja dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ulati wa dzurriyyati wal baiti wa ila jami'i wa min al-anbiya'i wal mursalin wa awliya wa syuhada wa sholihin wal ulama ila amrin wa ila jami'i malaikatil muqarrabin summa ila syaikhul qadir al-jalal rahmatullahi ta'ala summa ila syaikhul tashabatul wafir al-balagi wa zidatihi wa ulati wa dzurriyyati summa ila jami'i baina wa ummatina wa sidatina wa jadatina wa ikhwanina wa akhwatina wa jami'i ustadina wa asatidina ustadina wa jami'i masyayina masyayina wa jami'i man lawa kunalina wa kafatul muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allah yamin wa alamat ususan ila ruhin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu tawi hadis. Al-hadisu tawi hadis al-khamis kang nomor 5 wal isruna lan 20 hadis yang ke-25. Ikuan Abidarin saking Abidar radhiyallahu anhu aidan anan nasan sak temene menungso min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iku qalu padha ngucap sapa nas li nabi maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, duh Rasulullah, dahaba budalan sapa ahlu dusur wong kang sugih bondo bil ujuri kelawan gawa pira-pira ganjaran yusoluna kang padha salat sapa ahlu dusur kama kaya oleh barang nusoli kang padha salat sapa kita wayasumuna lan padha puasa sapa ahlu dusur kama kaya oleh perkara nasumu kang padha puasa sapa kita. Wa tasaddaquna lan padha sedekah sapa ahlu dusur bi fuduli amwalihim kelawan leluyane pira-pira bondone ahlu dusur. Jadi di hadis ini ada beberapa sahabat yang datang kepada Nabi, lalu mereka mengatakan, wahai Nabi, orang kaya telah pergi dengan pahala yang begitu banyak, dan mereka sholat sama halnya seperti kita sholat, mereka berpuasa sama halnya ketika kita berpuasa, dan mereka bersedekah menggunakan harta yang lebih dari mereka. Jadi sahabat-sahabat yang datang ini merasa, wah Nabi, saya ini tidak miskin, saya ini tidak kaya, tapi mereka orang-orang yang kaya itu mempunyai harta yang berlebih sehingga mereka mempunyai pahala yang lebih daripada kita, merasa kalah dengan orang-orang yang kaya. Lalu Nabi menjawab, kola ngendika sinten Kanjeng Nabi, awalaisa ana toh ora ana iku koja ala temen dadekake sinten Allah Gusti Allah lakum maring sira kabeh ma ing barang tasodakuna kang padha sedekah sapa sira inna bi kulli tasbihatin sak temene iku kelawan saben-saben tasbih sedakotan ana sedekah wa kulli takbiratin lan saben-saben takbir sedakotan ana sedekah wa kulli tahmidatin lan saben-saben tahmid sedakotan ana sedekah wa kulli tahlilatin lan saben-saben tahlil sedakotan ana sedekah wa amrin lan perintah bi ma'rufin kelawan bagus sedakotan ana sedekah wa nahyin an mungkarin wa nahyin lan nyegah amungkarin saking mungkar sedakotan ana sedekah wa fi buti ahadikum lan ing dalem buti wa fi buti ahadikum lan ing dalem nglebokake farjine salah siji sira kabeh sedakotan ana sedekah. Lalu Nabi menjawab, bukankah Allah telah memberikan jalan kepadamu untuk bersedekah? Inna bi kulli tasbihah, setiap kamu mengucapkan tasbih itu ada nilai sedekahnya. Di setiap kamu mengucapkan takbir itu ada nilai sedekahnya. Di saat kalian mengucapkan tahmid ada sedekahnya. Di saat kalian mengucapkan lafaz tahlil itu ada sedekahnya. Ketika kalian melakukan amar ma'ruf itu ada sedekahnya. Wa nahyin an mungkarin itu sedekah.
Fafibuti ahadikum sodakotan, dan ketika kalian berhubungan intim pun itu juga adalah sodakoh. Qalu padha ngucap soponas, ya Rasulullah, tuh Rasulullah, ayati opo toh nekani sapa ahaduna salah siji antara kita, sapa ahaduna salah siji kita, syahwatahu ing syahwate ahaduna, wa yakunu lan ono iku lahu keduene ahad fiha ing dalam syahwat opo ajrun pahala. Lalu para sahabat tadi tanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah kita juga akan mendapatkan pahala ketika kita melampiaskan syahwat kita kepada pasangan kita yang halal? Kala ngendika sinten Rasulullah, ara'aitum apa toh ningali sapa sira lawadoa halamun nyelehake sapa ahad ha ing syahwat fi haramin ing dalam haram, akan apa to ono iku alahi ing atase ahad apa wisrun dosa. Lalu Nabi mengatakan, ara'aitum lawadoa fi haramin akan alaihi wisrun. Apakah kamu melihat bahwa orang yang menaruh syahwatnya dalam jalan yang haram, apakah dia akan mendapatkan dosa? Fakadhalika mongko kaya mengkono wadoaha nyelehake, ida wadoaha arikalane nyelehake sapa ahad ha ing syahwat fil halali ing dalam halal, kana mongko ono iku lahu keduene ahad opo ajrun ganjaran. Sama seperti itu, ketika orang yang menaruh syahwatnya dalam jalan yang halal, maka dia akan mendapatkan ganjaran. Nah, di sini ini menerangkan bahwa orang-orang yang muslim yang imannya kuat, mereka akan sangat-sangat berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala, berlomba-lomba mendapatkan pahala, baik menggunakan kebiasaannya atau menggunakan apa yang dia punya. Di sini menerangkan tentang sedekah. Ada kalimat yang saya tahu, yang pernah saya dengar dari Kiai Haji Ahmad Hisham Syafaat, pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung, itu as-sakhiyu qaribu minallah, qaribu minan nas, qaribu minal jannah, wa ba'idu minan nar. Wal bakhilu ba'idu minallah, ba'idu minan nas, ba'idu minal jannah, wa qaribu minan nar. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Sedangkan orang yang bakhil atau orang yang pelit itu, dia akan jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Jadi bagaimana kita bisa bersedekah? Andaikan orang yang miskin tadi merasa cemburu kepada orang-orang yang kaya karena dia bisa mendapatkan pahala yang lebih. Jadi bagaimana kita sebagai orang yang kaya, misal kita adalah ditakdirkan menjadi orang yang kaya, bagaimana kekayaan kita itu menjadi lahan bagi kita untuk mendapatkan amal yang lebih. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, Nabi pernah mengatakan, annasu kulluhum fil fakri muhafatal fakri. Setiap manusia itu adalah orang yang fakir, orang yang miskin, ketika mereka takut pada kemiskinan. Makanya juga dibahasakan kaifa akhofu minal fakri wa ana abdul ghani. Bagaimana aku takut menjadi miskin sedangkan aku adalah hamba dari yang maha kaya. Jadi juga kita dalam sedekah, bagaimana kita menjadi subjek orang yang melakukan sedekah, bukan orang yang mengharapkan sedekah dari orang lain. Ada kalimat hikmah, man istaghna bimalinas iftakoro. Barang siapa yang menginginkan kekayaan dari orang lain, iftakoro, maka orang itu adalah orang yang melarat. Jadi bagaimana kita menjadi orang yang bersedekah, subjek dari orang yang bersedekah, bukan orang yang mengharapkan sedekah dari orang yang lain. Makanya kalau kita menjadi kaya, itu orang yang menjadi kaya itu alangkah lebih baik ketika orang itu adalah orang yang beriman, orang yang alim, orang yang soleh. Menjadi kaya itu sebuah kewajiban, sebuah keharusan. Tapi misal orang yang kaya itu bukanlah orang yang alim, maka kekayaan itu ya minimal hanya dibuat sebagai gengsi-gengsian atau maksimal menjadi orang yang sombong. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim juga diterangkan, faman kana lahu malun kasirun fani'mal malu sholih lirajuli sholih. Barang siapa yang mempunyai harta yang banyak, fani'mal malu sholih, sebaik-baiknya harta yang halal, lirajuli sholih, untuk orang-orang yang sholih. Karena orang-orang yang sholih tahu makna dari sebuah kekayaan, untuk apa fungsi dari
kekayaan, harta yang dia miliki dia tahu akan tasarufkan ke orang-orang yang membutuhkan. Kalau kita bukan orang yang solih, maka kekayaan itu hanya untuk diri sendiri atau bahkan ya merusak dirinya sendiri atau merusak orang lain. Kalau kita sebagai pencari ilmu, murid, ada juga di cerita Ta'limul Muta'alim itu, wakila li alimin bima adruk ta'al ilma. Bagaimana kamu menemui atau menjadi orang yang alim itu bagaimana? Wakila li alimin bima adruk ta'al ilma. Qala bi abin goniyin li annahu kana yastani'u bihi alal ilmi wal fadli fa innahu sababu ziyadatal ilmi. Dikatakan kepada orang alim, kok bisa sampean itu menjadi orang yang alim? Lalu orang alim itu menjawab, bi abin goniyin, karena dengan ayahku yang kaya, li annahu kana yastani'u bihi alal ilmi wal fadli, dan dengan kekayaan itu ayahku berbakti kepada orang yang ahli ilmu dan juga ahli keutamaan. Fa innahu sababu ziyadatal ilmi, dan dengan itu adalah sebab aku mendapatkan ilmu yang tambah. Maka marilah kita semuanya menjadi orang yang gemar dalam bersedekah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bagaimanapun posisinya, andaikan kita menjadi orang yang miskin, bagaimana kita tetap bisa bersedekah. Misal kita tidak bisa menggunakan harta kita, dengan kebiasaan kita mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, amar ma'ruf nahi munkar. Itu adalah langkah-langkah atau hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan pahala yang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Al-Fatihah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.